Di akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an, AC Milan di bawah pelatih legendaris Italia Arrigo Sacchi berhasil membawa AC Milan menuju puncak kejayaan. Saat itu, AC Milan diisi oleh pemain-pemain hebat seperti Paolo Maldini, Franco Baresi, Carlo Ancelotti, dan masih banyak nama hebat lainnya. Namun, yang paling ikonik di masa itu adalah keberadaan trio Belanda, yaitu Van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Rijkaard. Dengan skuad yang begitu mewah, mereka dijuluki The Dream Team di dunia sepak bola dan berhasil menjuarai Liga Champions 2 kali dan juara Serie A 3 kali, dan masih banyak lagi gelar yang mereka dapatkan. Dan di tahun 2026 ini, saya, John Battle, pelatih Indonesia keturunan Italia, ditunjuk untuk menjadi pelatih untuk mengembalikan kejayaan AC Milan. Dan di hari pertama saya kerja, saya akan menjual sebagian besar pemain saya untuk mendatangkan pemain-pemain Italia. Dan tentunya, saya akan mendatangkan trio Belanda versi modern. Kawan-kawan, inilah AC Milan The Dream Team Jilid 2. Oke, setelah kemarin kita menjual beberapa pemain kita ya, sebagian besar ya, bahkan mayoritas pemain kita, kali ini kita akan membeli beberapa pemain, yaitu pemain asal Italia dan juga pemain dari Belanda ya, 3 orang. So, kali ini saya sudah ada listnya. Ini ada kiper Atalanta yaitu Carnesecchi, di right back ada Mikhail Kayode, Alessandro Zanoli, Giorgos Calvini, Giovanni Leoni, Alessandro Buongiorno, Riccardo Calafiori, Ryan Gravenberch, Matteo Peratti, Federico Chiesa, Raul Bellanova, Edoardo Bove, Cesare Cassede, Cerdur, Brian Cristante, Xavi Simons, Daniel Maldini, Jacopo Fazzini, Tommaso Baldanzi, Emmanuel Emega, dan Matteo Retegui. Total 21 pemain yang akan kita datangkan. Saya akan bernegosiasi dengan Liverpool untuk membeli Federico Chiesa ya. Dan semoga Arne Slot memberikan pemain keduanya setelah Ryan Gravenberch tentunya. Oke, langsung aja kita negosiasi, kita over transfer dengan harga yang sama. Atau kita bisa tawar di 26. Terima. Dia minta tukar dengan Fofana. Enggak ya, karena kita perlu oke, kita samain harganya lah, 27.500. Gas. Oke, langsung diterima. Dan untuk gaji dia itu cukup tinggi, 105, tapi kita coba turunkan ke 78 ya. Oke, ini dia. Sang allenatore sedang negosiasi dengan Federico Chiesa ya. Dia minta peran krusial. No problem, tapi 5 tahun kah? Oke, 5 tahun. Oke, aman. Oke, 78. Oke, kita kasih 80 lah. Untuk gaji Serie A kan, beda sama Liga Inggris. Liga Inggris bisa dapat gede. Oke, langsung terima. Welcome Federico Chiesa untuk AC Milan. Ini dia rekrutan ketiga kita setelah Ryan Gravenberch dan Carnesecchi. Federico Chiesa akan melakukan tes medis dan bertemu dengan sang pelatih John Battle yang masih sibuk ngurusin transfer beberapa pemain lainnya ya. Ini dia Federico Chiesa, wonderkid, pemain yang memakai nomor 16, pemain yang pernah menjadi wonderkid di Italia dan juga Fiorentina waktu itu ya. Dan selanjutnya saya akan bernegosiasi dengan Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan dari back asal Italia ya, yaitu Riccardo Calafiori. Langsung saja approach to buy. Oke, 1 amunisi akan didekati, mencoba didatangkan oleh pelatih John Battle. Calafiori, back yang sangat identik dengan back-back Italia di tahun 90-an ya, seperti Maldini. Oke, langsung aja kita transfer. Kasih kita 26 kali ya. Apakah langsung diterima oleh Arteta? 26 juta euro untuk seorang Calafiori. Oke, dia minta Fofana tapi enggak. Karena kita akan jual Fofana sih, cuman nggak ditukar juga.
Oke, kita offer ke 28 juta sesuai dengan market value-nya. Oke, diterima? Gas. Oke. Selanjutnya kita akan bernegosiasi dengan Calafiori, gajinya 100.000 euro ya. Cukup gede, tapi kita akan turunkan. Itu 61 bisa sih, cuman kita akan turunkan di range. Oke, dia minta important ya. Gila, real face-nya keren nih, Pak. Ya karena kalau di eSport FC 26 asli itu nggak real face dia. Padahal main di Arsenal, Pak, di Liga Inggris yang notabene lisensi sama EA. Oke, tadi 61 ya, kita buat 65 aja lah. Apakah langsung diterima oleh Calafiori? Oke, minta signing bonus, no problem. Uang kita banyak. Oke, welcome Calafiori to the team. Welcome to proyek The Team Jili 2 bersama pelatih asal Indonesia, keturunan Italia, John Battle. Ini dia pelatih yang musim ini didatangkan. Oke, Calafiori resmi bergabung dengan AC Milan, disambut oleh pemain baru juga, Ryan Gravenberch. Itu percakapannya kurang lebih gini dari Gravenberch. Are you new here? Oke, as well, itu katanya. Oke, Calafiori. Tatonya keren. Real face, rambutnya keren. Ini akan menjadi back kita ya, menggunakan nomor 3, tapi nanti kita ganti ya, karena nomor 3 itu hanya boleh dipakai oleh anak-anak dari Paolo Maldini. Tapi welcome Calafiori. Yul, kali ini saya akan memainkan pertandingan antara Inter Milan melawan AC Milan di final Coppa Italia yang akan diselenggarakan di Saudi Arabia ya. So, langsung saja kita ke match-nya. Sebelumnya kita ada otak-atik dulu sedikit. Kamarnya digantikan Emega dan Chiesa menggantikan Xavi Simon yang terkena kartu merah. Kali ini kita akan menggunakan jersey warna putih dan Inter Milan menggunakan jersey warna biru hitam. Oke, kita langsung ke match-nya aja ya. Babak pertama, saya akan sedikit konsentrasi. Inter Milan tadi menendang ke babak pertama. Kali ini Thuram. Oke, masih diantisipasi oleh Cristante, Gabbia. Oke, Gravenberch, Calafiori, Samuel Ricci, Calafiori, Retegui. Oke, kosong Retegui sendirian. Emega. Oke, Emega. Shooting yang sangat bagus tadi, assist dari Retegui. Seperti biasa, Bellingham celebration. Emega telah mencetak 3 gol dari 5 penampilan. Oke, kenapa itu lari-lari? Ini dia ya, assist yang baik, mengecoh Bastoni, diselesaikan oleh striker asal Belanda ini, yaitu Emega. Pam, itu dia Emega. Oke, modal yang cukup bagus untuk Milan. Harus mempertahankan skor ini, bahkan menambah pundi-pundi golnya. Kali ini Inter mencoba membalas lewat Fratesi, umpan kepada Thuram, balik kepada Fratesi lagi. Ada Carlos Augusto di sana yang tampaknya menggantikan Di Marco. Oke, kita bayangi dulu. Bahaya, Marcus Thuram. Thuram sana. Oke, umpan kepada Augusto. Fratesi, Augusto, Barella. Oke, kehilangan bola lagi. Oke. Aduh, offside Calafiori. Tendang saja apa? Offside ya, jelas banget offside. Back mereka udah pada balik, Pak. Jadi agak susah sih. Oke, kali ini Inter mencoba dari sisi kanan, Dumfries. Cari teman, ada Barella. Oke, panjang saja pada Augusto. Augusto, umpan kepada Fratesi.
Ada Lautaro Martinez situ. Calhanoglu lagi. Oke, blok yang bagus dari Buongiorno ya. Tendangan dari Pratesi tadi. Nampaknya corner akan diambil oleh Hakan Calhanoglu. Langsung saja duel. Oke, Mega, good job. Oke, panjang saja kepada Marcus Thuram. Masih mencari temannya Marcus Thuram. Wait, sit, gak pelanggaran anjir. Oke, panjang ke Dumfries. Masih mencoba Inter ya. Oke, tendangan Trivela yang masih gagal dari Lautaro Martinez. Kali ini Milan mencoba membangun serangan. Duh, telat. Main dulu pak. Nggak bisa. Astaga, saya ngehindar tuh. Kalau salah saya pencet R2 itu anjing. Oke, press. No. Mundur. Jaga aja Thuram, jaga Thuram. Oke, Ricci. Duh, Chiesa. Anjir, Trivela ya. Karasesi, Gabia. Ada Gravenberch. Ricci. Ada Retegui. Astaga, anjir. Harusnya ke Retegui malah ke Calafiori, Cok. Oke. Oke, onside. Mega bung. 2-0. Asis lagi-lagi dari seorang Retegui. Emang cakep nih duet striker kita ya. Samuel Ricci memberikan bola kepada Retegui. Retegui langsung umpan ke tengah kepada Mega yang tidak terkawal. 2-0. Oke. Inter Milan tentunya sangat tertekan dengan keunggulan kali ini. Oke. Masih mencoba untuk menyerang. Kali ini Marcus Thuram gagal. Tenang dulu, tenang. Oke, Kayode. Cristante. Mega 0. Oke. Anjir, mana si Retegui, Pak? 3-0 hat-trick, anjir. Hormat. Siap, hormat. Hat-trick, Cok. Mega. Langsung. Zoom. GG, Cok. Anjir. Oke, soloran ya. Apakah ini bisa dikatakan udah endgame? Apakah juara Coppa Italia jatuh ke tangan AC Milan? Jangan senang dulu. Kita harus ingat yang namanya Miracle of Istanbul ya. Kita di babak pertama unggul 3-0. Dan akhirnya di babak kedua dibalas 3-3 oleh Liverpool saat itu dan kita kalah lewat adu penalti. Dan tentunya tragedi itu sangat atau masih menghantui kita semua ya. Retegui. Calafiori. Aduh, nggak ada pemain di sana. Oke, babak pertama telah usai. Skor 3-0 untuk keunggulan Milan ya. Ini dia hujan gerimis di Stadion Olimpik di Saudi Arabia. Langsung saja kita ke babak kedua. Masih Mega di sini. Belum ada pergantian pemain sama sekali ya. Asai.
Asoy. Now Chiesa. Samuele Ricci. Bentar, santai dulu bos. Kalau unggul 3-0 ya santai-santai dulu lah. Santai dulu bisa nggak sih Ryan bos? Cristante. On to Chiesa. Kita kain aja bos. Oke, Cristante kosong. Mega. Anjir, masih bisa dipegang tadi oleh Jan Sommer. Sekarang kepada Carlos Augusto. Well, this huge game is in their hands. Samuel Ricci di situ. Yeah, the fans Namun are loving gagal. this, and so is he. Oke, Thuram. Oke, karena sesi. Keeper anticipates it well and deals Bagus with the sekali. danger. Tuh, nggak ada teman. Ntar dulu. Ryan Cristante. Kita turunin tempo aja nggak apa-apa leh. Kita udah menang lah. Gravenberch. Cristante. Oke, kasih itu. Samuele Ricci. Ryan Cristante. Nah, And he's Rete gue mana? Rete gue siap sundul. Salah. Samuel Ricci ternyata. but has headed it wide. Oke, kita kasih menit bermain kepada beberapa pemain ya. Anjir, Gravenberch saya nggak terlalu lihat ya apa. Emang. Oke, kita mainkan Belanova aja ya. Scalvini boleh kita mainkan di situ. Ada Zanoli, Le Calafiori, Camarda main nggak ya? Oke, duet back Scalvini nanti bisa dicoba atau lihat nanti aja ya pergantian terakhirnya. Substitution coming up. Karena tentunya kita juga perlu mempertahankan skor karena skornya juga lumayan besar 3-0. Zielinski. Jadi kita akan memperlambat tempo penyerangan kita. Marcus Thuram. Oke, Thuram sini. Carlos Augusto. Now it's Zielinski. Oke, biarin saja. Carlos Augusto. Duel, balik lagi. Bahaya. Untung aja nggak gol anjir. Shot dari Barella tadi. Harus lebih konsentrasi lagi, Pak. Ryan Gravenberch. Oke. Promising looking Zanoli. Heading. into the box. Anjir, hati gue, Cok. It should have been scored. Offset ya? Oh iya, offset. Anjir, Zanoli. Tinggi, Cok, ternyata, Cok. Rete gue. Oke, Carlos Augusto. Tenang. Piotr Zielinski. That's a good ball. Tenang. Pasti bingung sendiri mereka. Udah, pasti situ saja. On to Zielinski. Nah, kena kan? Move looked to be building. and that's Udah, it for now. bayangin aja. They won the ball at just the right time there. Oke. Maju. Pressure this high up the pitch. Aduh. Piye Cristante iki? Good work to Zanoli anjing. picking this Asu passing kontol Leoni, Cok. Namun Lautaro Martinez masih gagal tadi ya. Duel. Buang. Anjir. Cok, pemain kita nggak ada yang bisa duel, Cok. Sama Lautaro Martinez kalah, Cok. Mega. Leoni. Oke, 3-1. Away we go again at 3-1 now. Out into the middle. Ancok, offside, Cok. Offside. I understand he's eager to get on the end of the cross, but he must stay onside. Duel. Leoni, duel. Nah, Scalvini maksudnya. Ancok, Cristante. Marcus Thuram. Piotr Zielinski. Tenang. Biarin aja. There's the Nah, flag. kan, offside kan. Udah, kita nggak usah rebut sekali aja, Pak. Habis lah ya. Oke.
Pemain terakhir yang masuk adalah Giovanni Leoni. There's going to be a change now. Cristante. Astaga, telat. Duel, Gravenberch. Good job. Leoni, 10 minutes to go now. Scalvini. Cristante. And on to Gravenberch. Oke, Retegui. Anjir. Cristante. Cristante, Pak. Masih melenceng. Whack it rather than place it. Just narrowly missed. Making a change here. Oke, Manuel Akanji. Duel. Good job, Villanova. Ntar dulu, kita skill dulu lah. That's a good pass. Oke. Great chance. Anjir. Comfortably done. Tendangan Villanova, cok. Has to do better there. Akanji. Bastoni, Sommer. Bastoni balik lagi Akanji. On to Prit kah? 2 menit lagi. Barella. Oke, juara lah ya. 100% pastikan juara. Taruhan rumah, taruhan sawah. Oke, resmi juara AC Milan 2026 ini ya. Juara Coppa Italia They certainly have, and they deserve to do lewat as well. pemain-pemain They were the better team today. They were didikan dari John absolutely Battle. Semua pemain Italia dan 3 trio Belanda, tapi sayang satu pemain trio Belanda tidak bisa main, yaitu Of celebration. Xavi Simons. Those tired legs are forgotten now. Well, just look at the joy on these players' Oke, faces. ini dia wajah-wajah dari Absolutely incredible. punggawa baru AC Milan Really good yang spirit baru and a great didatangkan performance. di bursa transfer musim panas lalu ya, tahun lalu ya. Ini suasana di kota Milan. Dan ini dia trofi Coppa Italia. The handshakes begin and they go up to receive their prizes. Well, it's now just beginning to sink in. Oh ya, They are kapten the kita winners of this great cup. Gabia ya, tapi karena tadi diganti Many emotions adalah running through the heads sekarang yang angkat Cristante, of all of these mantan players. pemain akademi AC Milan. Let's go Cristante. The trophy lift itself. Ini dia. Now the celebrations can begin. Not just the players, but also the fans, the coaching staff, everybody involved with this club. What a performance it's been. I really don't think they want this moment to end. This is why they play the game. Well, these are lovely pictures, aren't they? What a feeling this must be. Oke, ini dia skuad AC Milan yang berhasil menjuarai Coppa Italia Not just by the di Saudi Arabia ya, di Stadion Olimpik. Tentunya ini menjadi penghargaan yang sangat hebat. Oke, dan ini dia board expectation di musim kedua ya. Yang pertama adalah kita disuruh untuk memenangkan Coppa Italia, yang artinya kita harus mempertahankan gelar itu. Yang kedua adalah kita dituntut untuk juara Serie A. Yang ketiga, yang paling berat dan yang paling menantang adalah menjadi juara Liga Champions Eropa. Tentunya setelah musim lalu kita tidak bermain di Liga Champions ya. Namun sebelum itu kita akan melihat jadwal kita di Liga Champions, tim-tim mana saja yang akan saya hadapi. Oke, kita akan melihat kalender ya. So, di pertandingan pertama pembukaan Serie A kita menang 0-2 ya lawan Udinese. Selanjutnya kita akan melawan Pisa, dan pertandingan pertama Liga Champions akan melawan Frankfurt. Dilanjutkan Bayern Munchen, lalu kita akan away ke Atletico Madrid. Selanjutnya kita akan melawan Liverpool dan juga Salzburg di bulan November. Dan di bulan Desember kita akan away di markas Slavia Praha ya, di Ceko. Dan pertandingan UCL terakhir yaitu melawan FC Twente, bermain di San Siro, dan juga bermain home juga di San Siro melawan Real Sociedad. Oke, itu dia di bulan Januari ya.
So langsung saja saya akan langsung ke sini ya, melawan Eintracht Frankfurt. Let's go. Pertandingan pertama Liga Champions kita melawan Frankfurt ya, yang akan diselenggarakan di San Siro Milan. So langsung saja. Tapi di sini saya tidak akan bermain ya. Saya akan mensimulasikan saja. Oke, kita akan bermain dengan squad full kita. Langsung saja kita quick sim. Dan hasilnya, oke, kita menang 2-0 ya atas Eintracht Frankfurt. Gol dicetak oleh Xavi Simons dan juga Retegui. Oke, kita advance. Liverpool menang. Bayern Munchen dan Feyenoord imbang itu ya. Oke, dan selanjutnya kita akan melawan Juventus. Dan kita lihat kalender juga. Dan seperti yang saya bilang, saya akan langsung jam ke Real Sociedad ya. Dan saya akan langsung pergi ke tanggal 27 Januari 2027. Ya, kali ini saya sudah ada di penghujung laga Liga Champions ya. Sebelum nanti di babak 16 besar, dan sekarang di laga terakhir melawan Real Sociedad. Langsung saja kita advance. Oke, ini dia lawan kita selanjutnya, Real Sociedad. Langsung untuk formasi saya tidak akan banyak melakukan perubahan ya di sini. Mungkin oke, pemain Camarda bolehlah kita kasih jam terbang. Calafiori, oke. Kita akan mainkan beberapa pemain muda lah ya. Oke, aman. Dan langsung kita quick sim. Dan hasilnya bam, 1-1. Gol Milan dicetak oleh Emega, sedangkan Real Sociedad dicetak oleh Take Fusakubo. Lawan kita di final nanti adalah Liverpool yang mengalahkan Arsenal dengan agregat 3-2. Oke, di musim kedua saya menjadi manajer AC Milan. Saya berhasil mempersembahkan 3 gelar yaitu Coppa Italia, Serie A, dan juga Liga Champions Eropa. Itu artinya saya meraih treble winner bersama AC Milan di musim kedua saya. Oke, ini dia expectation dari board kita ya di musim ketiga ini. Sama persis dengan tahun lalu di musim kedua, yaitu win the cup di Coppa Italia dan juga win the league di Serie A, dan juga win the cup di UEFA Champions League. Artinya kita harus back to back treble winner. Setelah tahun sebelumnya kita berhasil treble winner, dan di musim ketiga ini kita diwajibkan untuk meraih treble winner lagi. Wow, ini merupakan tantangan yang sangat berat, tapi bisa kita lakukan mengingat AC Milan di tahun 1989 dan 1990 mereka itu menjadi kekuatan yang sangat hebat di Eropa ya, dan dunia. Kala itu mayoritas pemain Italia ada, dan juga ada trio Belanda, dan tentunya saya sangat senang dengan tantangan ini. Dan let's go, kita langsung jump in ke pertengahan musim ya, ke Liga Champions, karena saya tidak akan terlalu banyak memainkan pertandingan di sini. Dan untuk transfer, saya sama sekali tidak akan mendatangkan pemain, justru kita akan meminjamkan sebagian pemain kita ya. Let's go. Ya, sekarang kita sudah berada di babak 16 besar Liga Champions, dan lawan kita di 16 besar adalah Athletic Bilbao ya. Dan kita akan bertandang ke Spanyol dulu di markas Bilbao. Tentunya saya akan memainkan ini dengan quick sim ya, dan saya akan menurunkan squad utama saya. So langsung saja let's go. Dan ya, kita menang 4-0 lewat gol dari Buongiorno, Emega, Retegui, dan Emega. Brace untuk Emega ya. So langsung saja kita ke leg kedua di San Siro. Dan ya, selamat datang di leg kedua 16 besar Liga Champions Eropa, dan kali ini AC Milan akan menjamu tamunya Athletic Bilbao. Di pertemuan pertama kita menang dengan skor yang cukup meyakinkan, 4-0 ya di Spanyol.
Dan kali ini saya akan menggunakan pemain dua saya, ya tentunya. Dan langsung saja kita lihat hasilnya. Oke, kita menang dengan skor 2-0 dengan agregat 6-0 ya total. So, gol dicetak oleh Daniel Maldini dan Federico Chiesa. Selamat untuk AC Milan yang telah melaju ke babak 8 besar. Dan untuk 8 besar kita masih menunggu pertandingan lainnya ya. Dan langsung saja kita jump in ke 8 besar Liga Champions. Ya, ini dia babak 8 besar Liga Champions Eropa, dan kali ini kita akan menghadapi Arsenal lawan kita, dan kita akan bertandang pertama kali di Emirates Stadium. So langsung saja kita ke matchnya 8 besar week match. Ajar kita akan menggunakan pemain terbaik kita ya. Oke, jersey sama. Oke, aman. Oke, dan kita lihat hasilnya. Bam. Oke, kita menang tipis 1-0. Gol dicetak oleh Kayode. Oke, kita sudah sampai di leg kedua di Liga Champions babak 8 besar. Kita akan menjamu Arsenal di San Siro Stadium. Tapi kali ini kita akan mengganti Matteo Gabbia ya, terkena kartu merah pertandingan pertama akumulasi. So, kita akan mainkan squad ini, mungkin gak ada banyak perubahan kecuali Matteo Gabbia ya. Langsung kita menuju hasilnya. Oke, selamat kepada AC Milan yang memenangkan pertandingan ini dengan skor 3-1. Gol dicetak oleh Emega, Retegui dan juga Xavi Simons. Namun Retegui sempat gagal penalti ya. Dengan skor atau agregat akhir adalah 4-1. Final Liga Champions Eropa kali ini kita akan melawan Paris Saint-Germain yang di relive di tahun 2025. Mereka berhasil mengalahkan Inter Milan di final ya, di Allianz Arena dengan skor yang sangat telak, yaitu 5-0. Dan kita akan lihat formasi mereka, yaitu mereka menggunakan formasi 4-3-3. Tidak ada perubahan kecuali di wingback kiri mereka, Nuno Mendes digantikan oleh Lewis Hall ya. Dan tentunya kita akan press conference terlebih dahulu belum memulai pertandingan. Oke, apakah Bryan Cristante sangat ready untuk bermain hari ini? Ya, dia adalah salah satu pemain penting kita, tentu saja. Lalu dengan Kayode adalah right back andalan kita saat ini, jadi dia sangat siap, tentu saja. Dan juga ada Matteo Gabbia, kapten kita, sangat-sangat siap untuk menghadapi final Liga Champions yang kedua kalinya ini. Dan sementara board expectation kita yaitu mempertahankan gelar Liga Champions Eropa kali ini ya. So, langsung aja kita menuju venue Liga Champions final di Wembley Stadium, dan kita akan melakukan perubahan formasi ya. Di sini saya akan menggunakan formasi 5-3-2. Tentu saja dengan alasan karena PSG ini mempunyai wingback yang sangat cepat ya. Ada nama seperti Doué, Barcola, Kvaratskhelia, dan juga strikernya ada Ousmane Dembele tentu saja. Dan di tengah kita ada 3 gelandang dan 2 striker tentunya ya, untuk mengobrak-abrik mereka. So, langsung saja kita menuju Wembley Stadium. Let's go. Dan ini dia suasana terkini dari Stadion Wembley. Sudah dipadati oleh tifosi kedua tim. Dan sebentar lagi kita akan melihat kedua kesebelasan memasuki lapangan pertandingan. Dan ini dia trofi Liga Champions Eropa. Well, there's nothing quite like this occasion. Welcome to the UEFA Champions League final. The best two teams in Europe this season preparing to go head to head for the crown. Oke, kita akan melihat kedua pemain memasuki lapangan. Gabbia memimpin AC Milan sementara PSG dipimpin oleh Achraf Hakimi ya. Dan ini dia bagan dari Liga Champions. AC Milan mengalahkan Atletico Madrid di semifinal, sementara PSG mengalahkan Liverpool di semifinal. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan anthem Liga Champions Eropa di kota London.
Dan itu dia anthem Liga Champions Eropa yang baru saja dikumandangkan di Wembley Stadium, dan ini dia formasi dari PSG. Menggunakan formasi 4-3-3. Asuhan dari coach Luis Enrique, pelatih yang mempersembahkan gelar UEFA Champions League pertama kalinya untuk PSG ya. Dan seperti kita dengar, sorak-sorai dari kedua supporter telah bergema di Wembley Stadium. Dan ini dia skuad The Dream Team kita ya, AC Milan dengan 8 pemain Italia dan trio Belanda. Di situ ada Ryan Gravenberch, Xavi Simons dan juga Emega. Dan tentunya kita menggunakan formasi 5-3-2 karena sesi di bagian penjaga gawang, sementara Gabbia, Borghino, Scalvini di center back, Calafiori, Kayode di wing back, Chiesa, Simons, Gravenberch di tengah, sementara Retegui dan Emega menjadi double striker atau duo mematikan AC Milan kali ini untuk memenangkan Liga Champions yang kedua. Oke, kick off babak pertama Liga Champions Final akan segera dimulai langsung dari Wembley Stadium. Let's go. Oke, seperti biasa ya, mereka menggunakan trik buang bola untuk pressing. Oke, kali ini saya akan sangat-sangat fokus pada pertandingan ya. Oh, sayang sekali offside Matteo Retegui tadi. Umpan oleh Emega. Oke, kalau mereka ngepres, kita juga bisa ngepres. Hakimi kali ini. Kita bayangin aja. Oke, Gravenberch pada Emega. Maksudnya kepada Retegui, namun masih ada Gvardiol di situ. Dan tentunya John Battle dituntut untuk mempertahankan gelar Liga Champions kali ini ya. Oke, save yang sangat bagus dari seorang Karesesi. Kali ini Calafiori pada Borghino, pendek saja kepada Gabbia. Gravenberch pada Xavi Simons. Oke, Retegui. Sit. Astaga, nggak pelanggaran tadi. Emega dijatuhkan di kotak penalti. Oke, Xavi Simons bermain di mana-mana ya. Kali ini Xavi Simons, namun gagal. Hakimi dan Gvardiol mengapit Retegui. Oke, Matteo Gabbia memenangkan duel kali ini. Calafiori pada Xavi Simons. Kayode, Gravenberch, Xavi Simons kepada Calafiori. Oke, sayang sekali Retegui tidak bisa memenangkan duel udara tadi ya. Sangat rapat pertahanan dari PSG. Oke, Xavi Simons kehilangan bola. Kali ini pemain PSG mencoba membangun serangan. Oke, masih ada Borghino pada Kayode. Xavi Simons kepada Emega maksudnya, namun masih bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan PSG. Sangat-sangat rapat ya. Oke, Chiesa. Aduh, Retegui nggak mau maju. Masa harus right lock, Pak?
Dembele. Oke, Calafiori berhasil memenangkan duel tadi. Well, that's how to keep the opposition at bay. Buongiorno. Buongiorno, Pak. Buongiorno. The ball with Buongiorno. Chiesa. Alessandro Buongiorno. Gravenberch. Simons. And possibilities here. Looking cross. Aduh. Decisive clearance it was. Oke, Calafiori dapat. Oke, babak pertama telah usai, skor sementara 0-0. Belum ada peluang yang berbahaya tercipta dari AC Milan. Oke, bentar kita otak-atik dikit lah ya. Ini false 9, kita buat build up, oke. Gas. Oke, kick off babak kedua. Final Liga Champions Eropa. So back underway. The defenses so far ruling the roost. Will that be the case Kali ini of the second Scalvini. half? Oke, masih mencari celah ya. Ryan Gravenberch. Emega. The ball with Chiesa. Pada Kayode. Xavi Simons. Oke, crossing yang sangat bagus tadi dari Kayode ya. Dan selebrasi seh. Selebrasi seh. Dan ini ya, Dion Battle merayakan gol pertama bersama Francisco Camarda. Crossing yang sangat baik. Waduh, ngebak. Oke, siap. Itu dia, heading yang sangat bagus dari Xavi Simons. Yang menjebol gawang dari Chevalier. Skor 1-0 untuk AC Milan. Pemain asal Belanda ini, Bung, yang secara rupa ya, itu mirip dengan Ruud Gullit di tahun 90-an, 80-an. Cuman bedanya ya mungkin di postur tubuh ya. Kalau Ruud Gullit itu tinggi, kalau Xavi Simons ya nggak setinggi Ruud Gullit. Oke, masuknya kepada Calafiori namun masih gagal tadi Xavi Simons. Langsung backup. Oke, PSG masih mencoba. Bahaya di situ. Masih bisa ditangkap oleh Keresesi. Pendek saja kepada Leoni. Oke Pak, kita unggul Pak. Kita atur tempo. Anjir, gelandang kita nggak turun dong. Chiesa. Matteo Gabbia. Aduh, Chiesa, turun dulu. Anjir, di press. Oke. Oke, bisa Chiesa. Anjir, kalah body Pak sama Zabarni dan juga Lewis Hall. Chiesa. Bayangin aja, bayangin. Oke, Matteo Gabbia berhasil mendapatkan bola. Duh, turun dulu. Oke, ada Calafiori. Oke, Calafiori. Crossing, berarti gue. Wah, sayang sekali gagal. Aduh, sayang sekali peluangnya gagal. Oke, 20 menit. Aduh, Chiesa. Astaga, bahaya. Oke, kebobolan. Dari Ousmane Dembele. Ada kesalahan di lini belakang kita. Nampaknya kita harus mengganti beberapa pemain ya. Federico Chiesa kita gantikan Bryan Cristante.
Lalu Camarda boleh main untuk menggantikan Emega. Nanti aja. Oke, itu saja sementara. Matteo Retegui. Minutes left to play. Gravenberch. Brian Cristante. Astaga, And in the Cristante right lama. position to read it. Progressive football from Paris Saint-Germain. They know a goal at this late stage might be decisive. Xavi Simons. On to Gravenberch. Minta dulu Cristante tuh. Matteo Retegui. Oke, Emega. So over the top. Kuat Emega. Astaga, kontrol bola. Emega. Gol yang sangat keren dari Emega. We just witnessed the crowd. 11 gol dari 12 penampilan. A goal perhaps to win the Champions Wih, League. keren, Pak. Could it possibly get any bigger than this? Ini dia selebrasi dari AC Milan ya. Di malam di kota London. Oke, kita lihat proses golnya. Oke, saya mohon maaf sempat underestimate pada kontrol dia. Tapi dia mencetak gol yang sangat baik, Pak, dengan placing yang sangat keren. Ini dia Emega, legend dari Marco van Basten. 2-1 skor kali ini. So back underway. Intriguing contest this given the 2-1 scoreline. Oke, kita udah menang, kita atur tempo dulu. Hall. And we will have just one additional minute. Time is against PSG. Ya, but tenang. they still have the- Oke, juara, Bung. It is. AC Milan berhasil mempertahankan gelar Liga Champions mereka. Dan ini dia tifosi dari AC Milan dan pemain AC Milan merayakan kemenangan ini dengan bahagia tentunya. Gol dicetak oleh dua pemain Belanda, yaitu Emega dan juga Xavi Simons. For these players, Van Basten dan Ruud Gullit. and they're determined to enjoy every Remember minute the they name. set. Emega and Xavi Simons. Ini dia suasana di kota Milano. Dan ya, pengangkatan trofi akan dilakukan oleh tim AC Milan, tentunya dipimpin oleh kapten kita, Matteo Gabbia. Ya, trofi Liga Champions kita kedua di musim ketiga kita ya. Dan ya, itu dia. Skuad AC Milan telah menjuarai Liga Champions Eropa dengan skuad hampir seluruhnya pemain Italia dan juga ada 3 pemain asal Belanda. Dan ya, ini dia pesta untuk merayakan kejuaraan dan kita berhasil meraih treble winner, back to back treble winner ya, menjuarai Coppa Italia, Serie A dan juga Liga Champions Eropa dengan skuad Italiano kita dan juga ditambah dengan 3 pemain Belanda atau trio Belanda. Selamat untuk AC Milan dan semoga prestasi ini bisa menular di real life ya. Ini dia board expectation kita di musim ketiga ya. Kita berhasil melakukan double winner untuk kedua kalinya ya. Setelah di musim sebelumnya kita juga berhasil memenangkan Coppa Italia, Serie A dan juga UEFA Champions League. Jadi double winner ya. Back to back double winner. Oke, congrats. Dan untuk hasil lainnya yaitu Liga Champions tadi sudah lihat ya. Untuk hasil lainnya yaitu di Serie A kita berhasil menjadi juara dengan 99 poin, 32 kali menang, 3 kali draw dan 3 kali kekalahan ya. Ya tahun lalu, musim lalu lebih baik lah. Dan AS Roma, Juventus, Napoli di peringkat 2, 3 dan 4 dan mereka akan bermain di Liga Champions, sementara Inter Milan di posisi 5 dan akan bermain di UEFA Europa League. Sementara
AC Parma akan bermain di UEFA Conference League karena mereka di posisi ke-6. Dan untuk Coppa Italia, kita mengalahkan Atalanta dengan skor 3-1 ya di final. Dan UEFA Champions League tentu saja kalian sudah lihat barusan ya, kita mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-2. Gol dari duo pemain Belanda yaitu Xavi Simons dan juga Emega. Tentu saja untuk UEFA Europa League, Chelsea berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Manchester City di final. Dan ada juga Conference League, ada AS Roma menjuarai dengan mengalahkan Lech Poznan ya. Dan itu artinya ada dua tim Italia yang menjadi juara di kompetisi Eropa yaitu AC Milan dan juga AS Roma. Dan kita lihat bagian dari top skor ya. Untuk top skor di Serie A dipimpin oleh Emanuel Emega dengan 26 gol, diikuti Federico Chiesa, Artem Dovbyk, Jonathan David, Giacomo De Pieri. Lalu untuk assist ada nama Ryan Gravenberch dan Federico Chiesa. Dua Belanda sedang memasak di Milan ya, di Italia. Dan selanjutnya Coppa Italia ada Federico Chiesa dengan top skor 5 gol. Lalu ada juga di Liga Champions Emanuel Emega lagi-lagi sedang memasak di musim ketiganya bersama AC Milan ini dengan total 11 gol dari 12 penampilan. Dan di final dia mencetak 1 gol yang sangat penting, yang sangat menentukan Milan meraih gelar juara. Ada juga Matteo Retegui dengan 9 gol dan Brady Bacola di posisi kedua. Victor Osimhen dan juga Florian Wirtz masing-masing mencetak 9 gol. Dan ya, dengan dimenangkannya Liga Champions Eropa di musim ketiga ini, saya John Battle akan berpisah ya, karena saya harus mencari tantangan baru di klub lain tentunya. Dan tidak hanya klub-klub besar yang akan saya tangani, bisa jadi nanti ada klub-klub dari kasta bawah, baik itu Liga Inggris, Liga Italia, Jerman, Spanyol, maupun Liga Indonesia mungkin. Kalau Liga Belanda mereka hanya ada satu kasta ya. Oke, dengan berakhirnya hasil dari Liga Champions tadi dan mengukuhkan kita back-to-back treble winner selama menjadi pelatih AC Milan, saya izin mengundurkan diri dan sekaligus mengakhiri series rebuild kali ini. So, nama saya John Battle. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.